Saat aku sedang hamil besar, dengan teganya ibu mertua menyuruhku untuk membersihkan seluruh rumah. Dia sangat membenciku karena aku berasal dari keluarga miskin. Detik itu juga bertekad membangun bisnisku. Aku sukses sebagai wanita pengusaha berlian, sedangkan ia jatuh miskin dan hidup menderita. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Alina tumbuh di sebuah rumah kecil berdinding papan yang catnya sudah lama mengelupas. Letaknya di ujung gang sempit, cukup jauh dari jalan besar. Seolah memang sengaja disembunyikan dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu tidak pernah benar-benar sepi, namun juga tidak pernah benar-benar ramai. Di sanalah Alina belajar mengenal hidup, bukan dari buku tebal atau nasihat panjang, melainkan dari kenyataan sehari-hari yang kadang pahit, kadang hangat, dan hampir selalu sederhana. Sejak kecil, Alina sudah paham bahwa hidup tidak selalu menawarkan pilihan. Ada hari-hari ketika ia harus menerima apa adanya tanpa bisa banyak bertanya. Ayahnya bekerja serabutan. Pagi hari bisa menjadi kuli bangunan, sore mengantar barang, malam kadang memperbaiki barang elektronik tetangga. Ibunya membantu dengan menjahit pakaian orang-orang sekitar, menerima upah sekadarnya. Uang datang tidak menentu, pergi lebih cepat dari kedatangannya. Namun satu hal yang tidak pernah hilang dari rumah itu adalah rasa saling menjaga. Alina tidak pernah ingat ayah atau ibunya mengeluh tentang keadaan mereka. Jikapun ada keluh kesah, itu diucapkan pelan, jauh dari telinga anak-anak. Ayahnya selalu berkata bahwa hidup boleh keras, tapi hati tidak boleh ikut mengeras. Ibunya sering mengingatkan bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh seberapa tebal dompetnya, melainkan seberapa jujur dan teguh ia menjalani hidup. Kalimat-kalimat itu tidak terdengar megah, tetapi tertanam kuat di benak Alina, membentuk cara pandangnya sejak dini. Sebagai anak perempuan sulung, Alina terbiasa membantu. Ia membantu ibunya menjahit dengan memotong benang, menyapu lantai, mencuci piring, dan menjaga adik-adiknya. Tidak pernah ada perintah keras. Semua dilakukan karena kebiasaan. Dari situlah Alina belajar bahwa bekerja bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk kepedulian. Ia tidak pernah merasa terbebani, meski tubuhnya sering lelah. Baginya, kelelahan adalah bagian dari hidup, bukan sesuatu yang harus diratapi. Sekolah menjadi tempat Alina mengenal dunia lain. Dunia di mana sebagian teman-temannya datang dengan sepatu baru, tas rapi, dan uang jajan cukup. Alina datang dengan sepatu yang kadang solnya mulai terlepas dan tas lama hasil pemberian tetangga. Ia sadar akan perbedaan itu, tetapi tidak pernah merasa rendah. Ia memilih diam, belajar lebih giat, dan menjaga sikap agar tidak merepotkan siapapun. Ia tidak ingin menjadi beban, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Nilai rapor Alina selalu cukup baik, meski tidak pernah menjadi yang paling menonjol. Ia bukan tipe anak yang suka tampil ke depan kelas atau bersaing menjadi pusat perhatian. Alina lebih suka duduk tenang, mencatat, mendengarkan, dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Guru-gurunya mengenal Alina sebagai murid yang patuh, sopan, dan jarang bermasalah. Tidak ada cerita tentang kenakalan atau pembangkangan. Alina tumbuh sebagai anak yang memahami batas, mungkin terlalu memahami, hingga sering menempatkan dirinya di belakang. Setelah lulus sekolah menengah, Alina tidak langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bukan karena tidak mau, melainkan karena keadaan tidak memungkinkan. Biaya kuliah terasa terlalu besar bagi keluarganya. Alina menerima kenyataan itu tanpa drama. Ia bekerja sambil mengikuti kursus singkat untuk menambah keterampilan. Baginya, hidup bukan soal menyesali apa yang tidak bisa diraih, tetapi memaksimalkan apa yang ada di depan mata. Dalam hati, Alina tetap memiliki mimpi, meski tidak pernah ia ucapkan dengan lantang. Mimpinya sederhana. Ia ingin hidup tenang, memiliki keluarga yang saling menghormati, dan tidak perlu terus-menerus dihantui kekhawatiran tentang besok. Ia tidak pernah membayangkan kemewahan. Baginya, cukup makan, rumah bersih, dan hubungan yang hangat sudah lebih dari cukup. Ia percaya kebahagiaan tidak harus dibeli dengan harga mahal. Cara Alina memandang hidup terbentuk dari segala keterbatasan yang ia jalani.
Ia belajar untuk tidak mudah berharap terlalu tinggi agar tidak mudah kecewa. Ia juga belajar menahan diri, menunda keinginan, dan mengalah demi keadaan. Banyak orang mungkin menyebutnya terlalu pasrah, tetapi bagi Alina, itu adalah cara bertahan. Ia tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Ia tahu bahwa tidak semua pertempuran perlu dimenangkan dengan suara keras. Tentang pernikahan, Alina tidak pernah memiliki gambaran berlebihan. Ia tidak memimpikan pesta besar atau pasangan yang sempurna. Dalam bayangannya, pernikahan adalah tempat pulang. Tempat dua orang saling menguatkan saat dunia terasa berat. Ia ingin menjadi istri yang mendukung, yang bekerja sama, bukan yang menuntut tanpa memahami keadaan. Ia percaya bahwa cinta sejati tumbuh dari kebersamaan dalam kesederhanaan. Namun, di balik sikap lembut dan tenangnya, Alina menyimpan daya tahan mental yang tidak banyak orang sadari. Ia mungkin tidak melawan dengan kata-kata tajam, tetapi ia mampu menelan rasa sakit tanpa runtuh. Ia terbiasa menghadapi hari-hari sulit sejak kecil. Ia tahu bagaimana rasanya tidur dengan perut setengah kosong, menunda keinginan demi kebutuhan, dan tersenyum meski hati lelah. Semua itu membentuk keteguhan dalam dirinya, meski dibungkus oleh sikap yang tampak rapuh. Orang-orang sering mengira Alina lemah karena ia jarang membela diri. Padahal, yang tidak mereka lihat adalah caranya bertahan. Alina tidak mudah hancur. Ia hanya memilih jalannya sendiri untuk tetap berdiri. Ia bukan perempuan yang mudah putus asa. Ia hanya tidak terbiasa mengumbar luka. Baginya, menangis pun harus tahu tempat. Ketika Alina memasuki usia dewasa, dunia terasa semakin luas dan menantang. Ia bertemu banyak orang dengan latar belakang berbeda. Ada yang hidupnya serba cukup, ada pula yang hidupnya lebih keras darinya. Dari semua pertemuan itu, Alina belajar satu hal penting. Setiap orang membawa beban masing-masing. Dan karena itulah ia jarang menghakimi. Ia lebih memilih memahami, meski seringkali pemahaman itu membuatnya mengorbankan perasaannya sendiri. Di titik inilah Alina berdiri, sebelum hidupnya berubah lebih jauh. Ia masih perempuan sederhana dengan mimpi sederhana. Ia belum tahu bahwa kelembutannya akan diuji, kesabarannya akan ditekan, dan daya tahannya akan dipaksa melampaui batas yang pernah ia kenal. Dunia yang ia kenal selama ini memang tidak mudah, tetapi ia belum menyadari bahwa cobaan terbesar bukan datang dari kemiskinan, melainkan dari manusia dan relasi yang akan ia masuki kelak. Bab ini adalah awal dari perjalanan panjang Alina. Sebelum luka, sebelum air mata yang ditahan, sebelum tekad yang lahir dari penghinaan. Disinilah Alina masih percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, dan bahwa hidup, seberat apapun, masih bisa dijalani dengan kepala tegak dan hati yang tetap utuh. Riko hadir dalam hidup Alina tanpa cara yang dramatis. Tidak ada pertemuan yang dipenuhi kebetulan aneh atau momen yang terasa seperti takdir besar. Ia datang seperti kebanyakan orang datang dalam kehidupan seseorang, perlahan, biasa, dan nyaris tidak disadari sebagai awal dari perubahan besar. Saat itu, Alina bahkan tidak pernah membayangkan bahwa lelaki itu kelak akan menjadi pusat dari begitu banyak perasaan yang saling bertabrakan di dalam dirinya. Riko berasal dari keluarga yang, menurut ukuran Alina, tergolong berada. Bukan keluarga yang hidup dalam kemewahan berlebihan, tetapi cukup mapan untuk tidak perlu memikirkan biaya hidup sehari-hari. Ayah Riko memiliki usaha yang sudah berjalan lama, diwariskan dari generasi sebelumnya. Ibunya mengurus rumah dengan bantuan beberapa orang, memastikan segala sesuatu berjalan rapi dan teratur. Rumah tempat Riko tumbuh besar selalu bersih, tenang, dan terjaga wibawanya. Bagi Alina, suasana seperti itu terasa asing, namun sekaligus mengundang rasa kagum yang diam-diam. Riko tumbuh dengan pendidikan yang cukup baik. Ia terbiasa didorong untuk berpikir realistis, memandang hidup sebagai rangkaian target yang harus dicapai. Namun di balik sikapnya yang terkesan tenang dan rasional, Riko bukanlah sosok yang kaku. Ia mudah tersenyum, tahu bagaimana membawa diri dalam percakapan, dan memiliki cara bicara yang membuat orang lain merasa didengarkan. Ia tidak banyak berbicara tentang perasaan, tetapi ketika berbicara, kata-katanya terdengar meyakinkan. Pertemuan Alina dan Riko terjadi di tempat yang sangat sederhana. Tidak ada makan malam mewah atau acara formal. Mereka bertemu karena pekerjaan,
dalam lingkup yang membuat keduanya sering berinteraksi tanpa tekanan. Awalnya, Alina menganggap Riko sama seperti orang-orang lain yang ia temui. Seseorang yang datang, berbicara seperlunya, lalu pergi. Namun seiring waktu, kehadiran Riko mulai terasa berbeda. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak memaksakan perhatian. Ia hadir dengan sikap yang stabil, seolah tidak sedang mengejar apapun, tetapi juga tidak menjauh. Riko mulai sering menyapa Alina dengan cara yang hangat, tanpa nada menggoda berlebihan. Ia bertanya tentang hari Alina, tentang pekerjaannya, tentang hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Alina, yang terbiasa menjaga jarak dengan orang baru, awalnya hanya menjawab secukupnya. Ia tidak ingin terlalu terbuka, apalagi berharap. Namun Riko tidak pernah memaksa. Ia membiarkan percakapan mengalir apa adanya, seolah memberi ruang bagi Alina untuk merasa aman. Pendekatan Riko terasa wajar. Tidak ada janji-janji besar di awal. Tidak ada kata-kata manis yang berlebihan. Ia hanya konsisten. Ia hadir tepat waktu. Ia menepati apa yang ia ucapkan. Hal-hal kecil seperti itulah yang perlahan membuat Alina menurunkan dindingnya. Bagi Alina, konsistensi lebih berarti daripada rayuan. Ia sudah terlalu sering melihat orang datang dengan kata-kata indah, lalu pergi ketika keadaan tidak sesuai harapan. Dalam beberapa kesempatan, Alina mulai melihat perbedaan latar belakang mereka. Riko terbiasa berbicara tentang rencana jangka panjang, tentang investasi, tentang stabilitas. Alina lebih sering berbicara tentang hari ini, tentang bagaimana menyelesaikan pekerjaan, tentang kebutuhan yang harus dipenuhi. Perbedaan itu tidak pernah menjadi bahan perdebatan. Justru sering menjadi percakapan ringan yang membuka sudut pandang baru bagi Alina. Ia belajar bahwa ada cara lain memandang hidup, meski tidak selalu cocok dengan caranya sendiri. Riko tidak pernah membuat Alina merasa rendah karena latar belakangnya. Ia mendengarkan cerita Alina tentang masa kecilnya tanpa ekspresi kasihan berlebihan. Ia tidak mengomentari sepatu lama atau pakaian sederhana yang Alina kenakan. Sikap itulah yang membuat Alina merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai latar belakang. Dalam diam, Alina mulai merasa nyaman. Bukan karena Riko berbeda, tetapi karena ia tidak membuat perbedaan itu terasa menyakitkan. Hubungan mereka berkembang tanpa definisi yang terburu-buru. Tidak ada status yang langsung disematkan. Tidak ada tuntutan untuk segera memutuskan arah. Mereka berjalan perlahan, saling mengenal, saling mengamati. Alina tetap berhati-hati. Ia sadar betul bahwa dunia Riko bukan dunia yang ia kenal. Namun Riko tampak tidak mempermasalahkan itu. Ia melihat Alina sebagai pribadi, bukan sebagai bagian dari latar belakang tertentu. Seiring waktu, Riko mulai membuka dirinya. Ia bercerita tentang keluarganya, tentang tanggung jawab yang kelak harus ia pikul, tentang harapan orang tuanya, tentang garis hidup yang sudah seperti digariskan. Ia tidak mengeluh, hanya bercerita. Dari situ, Alina melihat sisi Riko yang lain. Seorang laki-laki yang terbiasa memikul ekspektasi, yang belajar sejak dini bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Ketika Riko akhirnya menyatakan perasaannya, caranya tetap sederhana. Tidak ada suasana yang dibuat dramatis. Ia hanya berkata bahwa ia nyaman, bahwa ia melihat masa depan dalam kebersamaan mereka. Ia berbicara tentang pernikahan bukan sebagai janji manis, melainkan sebagai rencana yang ia pikirkan dengan serius. Kata-katanya tenang, tetapi tegas. Bagi Alina, itu terasa jauh lebih meyakinkan daripada ungkapan cinta yang berapi-api. Alina tidak langsung menjawab. Ia membutuhkan waktu. Pernikahan bukan hal kecil baginya. Ia tahu betul bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga dua dunia. Ia memikirkan orang tuanya, latar belakangnya, dan segala keterbatasan yang ia bawa. Namun Riko tidak mendesaknya. Ia memberi waktu, seolah memahami bahwa keputusan itu harus datang dari keyakinan, bukan dari rasa takut kehilangan. Dalam salah satu percakapan mereka, Riko mengucapkan sesuatu yang kelak sering terngiang di kepala Alina. Ia berkata bahwa tugasnya sebagai suami adalah melindungi. Bahwa Alina tidak perlu takut tentang masa depan jika mereka berjalan bersama. Ia tidak menjanjikan hidup mewah, tetapi menjanjikan usaha dan tanggung jawab. Ia berbicara tentang kerjasama,
tentang saling menopang. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun bagi Alina, itu adalah bentuk keamanan yang selama ini ia cari. Perbedaan ekonomi mulai terasa lebih jelas ketika pembicaraan tentang pernikahan semakin serius. Riko terbuka tentang kondisi keluarganya. Alina pun jujur tentang keadaannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak membawa apa-apa selain dirinya sendiri dan niat baik. Riko menerimanya tanpa ragu. Ia mengatakan bahwa itu tidak menjadi masalah, bahwa yang terpenting adalah komitmen. Saat itu, Alina mempercayainya sepenuh hati. Dalam benak Alina, pernikahan dengan Riko berarti kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih stabil. Bukan untuk mengubah siapa dirinya, tetapi untuk bertumbuh bersama. Ia berharap bisa menjadi istri yang baik, yang mendukung, yang menjaga keharmonisan. Ia membayangkan rumah yang tenang, percakapan yang jujur, dan saling pengertian. Ia tidak meminta lebih dari itu. Alina tahu bahwa ia akan memasuki lingkungan yang berbeda. Ia sadar bahwa akan ada penyesuaian. Namun ia percaya bahwa selama ada saling menghormati, semua bisa dihadapi bersama. Ia percaya pada Riko dan pada janji-janji yang terucap dengan nada tenang itu. Ia memilih untuk yakin, meski jauh di dalam hati, ada perasaan asing yang belum bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa dunia yang akan ia masuki mungkin tidak sesederhana yang ia bayangkan. Namun pada saat itu, Alina memilih fokus pada harapan. Ia memilih melihat Riko sebagai lelaki yang datang dengan niat baik. Ia menenangkan dirinya bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan tantangan yang bisa dihadapi bersama. Ia belum tahu bahwa benih perbedaan yang tampak kecil itu kelak akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Untuk sekarang, Alina hanya ingin percaya bahwa cinta, tanggung jawab, dan janji perlindungan cukup untuk mengikat dua dunia yang berbeda menjadi satu jalan. Di titik inilah Alina berdiri, dengan hati yang penuh harap dan keyakinan yang masih utuh. Ia belum melihat bayangan panjang di balik cahaya yang tampak hangat. Ia belum mengenal luka yang akan menguji kelembutannya. Ia hanya melihat Riko sebagai lelaki yang memilihnya, dan itu, bagi Alina, sudah lebih dari cukup untuk melangkah maju tanpa menoleh terlalu jauh ke belakang. Pernikahan Alina dan Riko berlangsung sederhana, jauh dari bayangan pesta besar yang sering ia lihat di media atau dengar dari cerita orang-orang. Namun kesederhanaan itu justru membuat Alina merasa tenang. Ia berdiri di pelaminan dengan hati yang penuh harap, mengenakan busana yang dipilih dengan pertimbangan matang, tidak berlebihan, tidak pula terlihat terlalu biasa. Di matanya, hari itu bukan tentang kemewahan, melainkan tentang janji yang diucapkan dan kehidupan baru yang akan ia jalani. Riko terlihat rapi dan tenang, seperti biasa. Ia menyambut akad dengan sikap yang mantap, seolah semua telah dipikirkan dan disiapkan jauh hari. Ketika ijab kabul terucap dengan lancar, Alina merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Ia resmi menjadi istri, bukan hanya secara status, tetapi juga secara batin. Ada rasa lega, ada rasa syukur, dan ada keyakinan bahwa ia tidak berjalan sendiri lagi. Orang tua Alina hadir dengan wajah haru yang tidak bisa disembunyikan. Ibunya menahan tangis, ayahnya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak membawa banyak apa-apa selain doa dan restu. Alina tahu betul bahwa mereka menyerahkan anaknya dengan perasaan campur aduk. Ada bangga, ada khawatir, ada harap yang tak terucap. Alina sendiri berjanji dalam hati untuk menjaga kepercayaan itu sebaik mungkin. Setelah pernikahan, Alina berpindah ke rumah keluarga Riko. Perpindahan itu terasa seperti melangkah ke dunia yang benar-benar baru. Rumah itu besar, tertata rapi, dan terasa dingin dalam arti yang sulit dijelaskan. Setiap sudut terlihat terjaga, setiap benda memiliki tempatnya sendiri. Tidak ada suara berisik, tidak ada kekacauan kecil yang biasa Alina temui di rumah orang tuanya. Semuanya tampak terkontrol. Hari pertama Alina di rumah itu dipenuhi rasa canggung. Ia berusaha memperhatikan setiap detail, mengamati kebiasaan, dan menyesuaikan langkah. Ia tidak ingin melakukan kesalahan. Ia tahu betul bahwa sebagai menantu baru, setiap gerak-geriknya akan diperhatikan, meski tidak selalu secara terang-terangan. Alina memilih banyak diam, bukan karena takut, melainkan karena ingin memahami. Ibu Riko menyambut Alina dengan sikap yang sopan dan terjaga. Tidak ada pelukan hangat, tetapi juga tidak ada penolakan.
Ucapannya tertata rapi, senyumnya tipis, dan matanya tajam namun tidak menunjukkan kebencian. Ia memperkenalkan rumah, menunjukkan kamar, dan menjelaskan beberapa aturan dengan nada datar. Alina mengangguk, mendengarkan, dan menyimpan semuanya dalam ingatan. Bagi Alina, sikap itu tidak terasa bermasalah. Ia menganggapnya sebagai bentuk kehati-hatian. Ia tidak berharap langsung disambut seperti anak sendiri. Ia tahu bahwa penerimaan membutuhkan waktu. Maka ia memilih bersikap rendah hati, membantu sebisanya, dan tidak banyak menuntut. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menyesuaikan diri. Hari-hari pertama di rumah baru diisi dengan upaya Alina untuk memahami ritme kehidupan keluarga Riko. Jam makan yang teratur, kebiasaan membersihkan rumah, cara berbicara yang tertata. Semua berbeda dari kehidupan yang ia kenal. Jika di rumah orang tuanya ia terbiasa bergerak bebas, di sini ia merasa setiap langkah harus dipertimbangkan. Ia mulai merasakan batas-batas yang tidak tertulis, namun jelas terasa. Riko, di sisi lain, terlihat menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia berangkat kerja, pulang dengan wajah lelah, dan berbicara seperlunya. Ia tidak menunjukkan perubahan sikap yang berarti sejak menikah. Bagi Alina, hal itu sempat terasa aneh. Ia membayangkan pernikahan akan membawa kedekatan baru, namun kenyataannya, Riko tetap sama. Tidak buruk, tetapi juga tidak lebih hangat dari sebelumnya. Pada malam hari, ketika mereka berada di kamar berdua, Riko sering tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia bertanya apakah Alina baik-baik saja, tetapi tidak menggali lebih dalam. Alina pun menjawab bahwa ia baik-baik saja, meski sebenarnya ada banyak hal yang ingin ia ceritakan. Namun ia menahan diri. Ia tidak ingin terlihat mengeluh di awal pernikahan. Alina mulai menyadari bahwa rumah itu bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga ruang di mana ia harus menyesuaikan diri dengan banyak ekspektasi. Ia merasakan tatapan-tatapan yang menilai, meski tidak selalu disertai kata-kata. Ia mendengar komentar kecil yang terdengar biasa, namun menyimpan makna. Tentang cara berpakaian, tentang cara berbicara, tentang hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Ia mencoba menempatkan diri sebaik mungkin. Bangun lebih pagi, membantu di dapur, membersihkan rumah tanpa diminta. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak malas, bahwa ia tahu diri. Ia percaya bahwa kerja keras dan sikap yang baik akan membuka jalan penerimaan. Namun di dalam hatinya, mulai tumbuh perasaan asing yang sulit ia tepis. Ia merasa seperti tamu di rumah yang seharusnya menjadi rumahnya sendiri. Kadang-kadang, Alina merindukan rumah orang tuanya. Bukan karena rumah itu lebih besar atau lebih nyaman, tetapi karena ia merasa menjadi dirinya sendiri di sana. Di rumah itu, ia tidak perlu berpikir dua kali sebelum berbicara. Di rumah itu, ia tidak perlu menebak-nebak makna di balik setiap kata. Di rumah baru ini, Alina merasa harus selalu waspada. Ibu Riko tidak pernah bersikap kasar. Ia berbicara dengan nada yang terkontrol, memberikan arahan dengan kalimat yang terdengar wajar. Namun Alina merasakan jarak yang tidak mudah ditembus. Tidak ada kehangatan yang tumbuh, hanya sikap formal yang terus dipertahankan. Alina berusaha memaklumi. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua membutuhkan waktu. Dalam beberapa kesempatan, Alina melihat bagaimana Ibu Riko memperlakukan orang lain. Ada perbedaan halus yang tidak bisa diabaikan. Cara bicara yang lebih ramah, senyum yang lebih lepas. Alina tidak iri, hanya mencatat dalam diam. Ia mulai memahami bahwa posisi sebagai menantu tidak otomatis membuatnya diterima sepenuhnya. Riko tetap berada di posisi netral. Ia tidak memihak, tetapi juga tidak sepenuhnya hadir sebagai pelindung. Ketika Alina mencoba menyampaikan perasaannya secara halus, Riko sering merespons dengan tenang, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa ibunya hanya perlu waktu. Bahwa Alina tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal kecil. Alina mengangguk, meski hatinya belum sepenuhnya tenang. Hari demi hari berlalu, dan Alina semakin menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua orang. Ia adalah bagian dari sistem yang lebih besar, dengan aturan dan kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum ia datang. Ia merasa kecil di tengah rumah besar itu, seolah keberadaannya harus terus dibuktikan. Namun Alina tidak menyerah. Ia tetap berusaha menjaga sikap, menahan perasaan,
dan meyakinkan diri bahwa semua ini adalah proses. Ia percaya bahwa dengan kesabaran, segala sesuatu bisa berubah. Ia belum melihat alasan untuk melawan. Ia belum merasa disakiti secara nyata. Hanya ada ketegangan kecil yang terasa seperti udara dingin di pagi hari, tidak menyakitkan, tetapi cukup membuat tidak nyaman. Di dalam dirinya, Alina mulai belajar mengenali perasaan asing itu. Perasaan berada di tempat yang bukan sepenuhnya miliknya. Perasaan harus menyesuaikan diri tanpa tahu kapan akan diterima. Ia belum menyebutnya sebagai masalah. Ia hanya menyimpannya sebagai catatan kecil di sudut hatinya. Babak baru dalam hidup Alina telah dimulai. Ia telah meninggalkan kehidupan lamanya dan memasuki rumah baru dengan harapan yang masih utuh. Ia belum tahu bahwa ketegangan kecil yang kini ia rasakan hanyalah permulaan. Untuk saat ini, ia memilih bertahan, belajar, dan percaya. Ia masih yakin bahwa pernikahan ini adalah jalan yang benar, meski langkah-langkah awalnya terasa lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Kehamilan itu datang tanpa tanda yang terlalu dramatis. Tidak ada pingsan mendadak atau mual berlebihan yang membuat Alina curiga sejak awal. Hanya keterlambatan yang terasa tidak biasa, disertai rasa lelah yang menetap lebih lama dari biasanya. Awalnya Alina mengira tubuhnya hanya kelelahan karena terlalu banyak menyesuaikan diri dengan rumah baru, ritme baru, dan kebiasaan-kebiasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh, karena harapan seringkali membuatnya takut kecewa. Namun ketika hari-hari berlalu dan tubuhnya tetap terasa berbeda, Alina mulai gelisah. Ada perasaan asing yang tumbuh pelan-pelan, bukan ketakutan, melainkan sesuatu yang lebih lembut, lebih rapuh. Ia membeli alat tes dengan tangan gemetar, menyembunyikannya di dalam tas seolah benda itu menyimpan rahasia besar yang belum siap ia bagikan pada siapapun. Pagi itu, ia berdiri lama di kamar mandi, menatap hasilnya tanpa berkedip, seolah garis-garis kecil itu bisa berubah jika ia cukup lama menunggu. Ketika hasilnya jelas menunjukkan satu makna, Alina terduduk. Tangannya refleks menutup mulut, bukan untuk menahan teriakan, melainkan untuk menahan tangis yang tiba-tiba menggenang. Ada bahagia yang menyeruak, bercampur dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Ia hamil. Sebuah kehidupan baru tumbuh di dalam dirinya. Ia menyentuh perutnya pelan, belum ada yang terasa, namun hatinya dipenuhi rasa ingin melindungi sesuatu yang bahkan belum bisa ia lihat. Berita itu ia sampaikan pada Riko malam harinya. Tidak dengan cara istimewa, hanya dengan suara pelan yang nyaris bergetar. Riko terdiam sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang tulus, tetapi cepat berubah menjadi raut berpikir. Ia mengucapkan selamat, memeluk Alina sebentar, lalu mulai bertanya hal-hal praktis. Tentang pemeriksaan ke dokter, tentang waktu, tentang kebutuhan yang harus disiapkan. Alina mengangguk, mencoba menyesuaikan diri dengan cara Riko mengekspresikan kebahagiaan. Ia tidak kecewa, hanya sedikit heran. Ia membayangkan reaksi yang lebih hangat, lebih emosional. Namun ia memahami bahwa Riko memang seperti itu. Ia mengekspresikan kepedulian melalui rencana, bukan melalui kata-kata panjang. Alina memilih fokus pada niat baik itu. Setidaknya, Riko terlihat bertanggung jawab. Ia menganggap itu sudah cukup. Keesokan harinya, kabar kehamilan disampaikan kepada ibu Riko. Alina menunggu dengan perasaan campur aduk. Ia berharap ada senyum, mungkin ucapan selamat, atau setidaknya ekspresi yang menunjukkan kebahagiaan. Namun yang ia terima hanyalah anggukan singkat. Ibu Riko mendengarkan tanpa banyak komentar, lalu bertanya tentang usia kandungan dengan nada datar. Tidak ada pelukan, tidak ada kalimat hangat yang menyentuh hati. Alina berusaha tidak berpikir negatif. Ia meyakinkan dirinya bahwa setiap orang mengekspresikan perasaan dengan cara berbeda. Mungkin Ibu Riko hanya tipe yang tidak terlalu ekspresif. Namun di sudut hatinya, ada perasaan kecil yang tergores. Ia adalah calon ibu dari cucu pertama, tetapi sambutan itu terasa terlalu dingin untuk sesuatu yang seharusnya membahagiakan. Hari-hari berikutnya, Alina mulai merasakan perubahan kecil dalam perlakuan. Tidak ada yang langsung mencolok, tetapi cukup terasa jika diperhatikan. Ia tetap melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, bahkan lebih bersemangat di awal, seolah ingin membuktikan bahwa kehamilan tidak membuatnya lemah. Namun rasa lelah datang lebih cepat.
Tubuhnya sering terasa berat, kepalanya mudah pusing, dan emosinya menjadi lebih sensitif. Ia berharap akan ada pengertian. Bukan perlakuan istimewa, hanya sedikit keringanan. Namun yang ia terima justru tuntutan yang tetap sama. Jika sebelumnya ia diminta melakukan sesuatu, kini permintaan itu disampaikan dengan nada yang lebih singkat, lebih tegas. Seolah-olah kehamilan bukan alasan untuk beristirahat, melainkan sesuatu yang tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Rico tetap bersikap netral. Ia menanyakan kondisi Alina, memastikan ia sudah makan dan minum vitamin, tetapi tidak banyak terlibat dalam dinamika rumah. Ketika Alina terlihat lelah, Rico menyarankan untuk beristirahat, namun saran itu seringkali berhenti di kata-kata. Ia tidak selalu menyadari tekanan yang dirasakan Alina dari lingkungan sekitar. Alina pun tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa terdengar mengeluh. Kehamilan membuat Alina lebih peka. Hal-hal kecil yang sebelumnya bisa ia abaikan kini terasa lebih berat. Tatapan yang terlalu lama, nada bicara yang datar, komentar singkat yang seolah tidak bermakna. Semua itu mengendap di dalam pikirannya, membuatnya sering termenung. Ia mulai bertanya-tanya apakah kehadirannya benar-benar diinginkan di rumah itu, ataukah ia hanya diterima sebagai bagian dari kewajiban Rico. Di malam hari, ketika Rico sudah terlelap, Alina sering terbangun sendiri. Ia memegang perutnya, berbicara dalam hati kepada kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Ia berjanji akan melindungi anak itu sebaik mungkin, meski ia sendiri belum merasa sepenuhnya aman. Ada ketakutan yang muncul perlahan, tentang bagaimana ia akan menjalani peran sebagai ibu di lingkungan yang terasa asing. Ia teringat ibunya. Bagaimana ibunya selalu memeluknya ketika ia sakit. Bagaimana ibunya merawatnya dengan penuh perhatian meski hidup mereka serba kekurangan. Alina merindukan kehangatan itu. Ia ingin anaknya kelak merasakan hal yang sama. Ia berharap rumah ini bisa menjadi tempat yang hangat, bukan hanya rapi dan teratur. Kehamilan juga membuat Alina mulai mempertanyakan posisinya. Ia bukan lagi hanya seorang istri, tetapi calon ibu. Namun perubahan status itu tidak serta-merta mengubah cara orang memandangnya. Ia masih merasa harus membuktikan diri, bahkan lebih dari sebelumnya. Ia merasa berada di persimpangan antara menjaga kesehatan dirinya dan bayinya, serta memenuhi ekspektasi yang tidak pernah diucapkan secara jelas. Ibu Rico tidak pernah mengatakan hal yang menyakitkan secara langsung. Ia tetap berbicara sopan, tetap menjaga jarak yang sama. Namun Alina merasakan ada batas yang semakin tebal. Seolah kehamilan itu bukan sesuatu yang menyatukan, melainkan sekadar fakta yang harus diterima tanpa emosi. Alina tidak tahu apakah ia terlalu sensitif atau memang ada sesuatu yang berubah. Dalam diam, Alina menyimpan harapan. Ia berharap bahwa seiring bertambahnya usia kandungan, seiring perutnya mulai membesar, akan tumbuh rasa sayang. Bahwa kehadiran cucu akan melunakkan hati. Ia membayangkan suatu hari Ibu Rico akan menyentuh perutnya, bertanya tentang kondisi bayi, atau sekadar tersenyum dengan tulus. Harapan itu ia simpan rapat-rapat, karena ia takut berharap terlalu tinggi. Kehamilan yang seharusnya menjadi masa penuh kebahagiaan justru menjadi titik di mana Alina merasa paling rapuh. Tubuhnya berubah, emosinya tidak stabil, dan lingkungannya terasa semakin asing. Ia tidak pernah menyangka bahwa membawa kehidupan baru justru membuatnya merasa lebih sendirian. Namun ia tidak mengeluh. Ia memilih menahan, seperti yang selalu ia lakukan sejak kecil. Bab ini menandai perubahan yang halus namun nyata. Sesuatu mulai bergeser dalam dinamika rumah tangga Alina dan Rico. Tidak ada pertengkaran, tidak ada ledakan emosi. Hanya keganjilan yang tumbuh perlahan, seperti bayangan yang memanjang saat matahari mulai condong. Pembaca mulai merasakan bahwa kebahagiaan yang diharapkan tidak datang dengan mudah, dan bahwa perjalanan Alina sebagai seorang istri dan calon ibu akan jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, hampir tak terlihat, seperti kebiasaan kecil yang lama-lama terasa berat karena terus diulang. Alina tidak langsung menyadari kapan tepatnya semuanya mulai berubah. Ia hanya merasakan bahwa hari-harinya menjadi lebih panjang, langkahnya lebih lambat, dan napasnya lebih sering tertahan. Ibu mertua mulai memberi tugas dengan cara yang tetap terdengar wajar. Tidak ada perintah kasar. Tidak ada nada tinggi.
Semua disampaikan dengan kalimat yang rapi, seolah itu adalah hal biasa yang memang seharusnya dilakukan. Alina diminta membersihkan bagian rumah yang sebelumnya jarang ia sentuh, merapikan lemari-lemari yang isinya sudah tertata, mencuci tirai yang sebenarnya masih bersih. Setiap permintaan terdengar masuk akal jika berdiri sendiri. Namun ketika digabungkan dalam satu hari, semuanya terasa berlebihan. Alina tetap melakukannya. Ia tidak bertanya, tidak membantah. Ia hanya mengangguk dan mengerjakan. Dalam pikirannya, ini mungkin bagian dari proses menjadi menantu. Ia tidak ingin dicap malas atau tidak tahu diri. Ia tahu posisinya. Ia datang dari keluarga yang sederhana, tanpa membawa apapun selain dirinya sendiri. Ia merasa harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa ia layak berada di rumah itu. Tubuhnya mulai sering memberi sinyal lelah. Punggungnya pegal lebih cepat. Kakinya terasa berat bahkan sebelum siang berganti sore. Kadang kepalanya berdenyut, membuat pandangannya sedikit kabur. Namun Alina memilih mengabaikan semua itu. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua perempuan hamil pasti merasakan hal serupa. Ia tidak ingin terlihat manja. Riko seringkali tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ia melihat Alina sibuk, tetapi menganggap itu sebagai bagian dari rutinitas. Ketika Alina terlihat lelah, Riko menyarankan untuk beristirahat, namun tidak pernah bertanya lebih jauh. Ia tidak melihat tumpukan pekerjaan yang datang tanpa jeda. Ia tidak mendengar kalimat-kalimat dingin yang diucapkan dengan nada datar. Bagi Riko, semuanya tampak berjalan normal. Dalam beberapa percakapan, ibu mertua mulai melontarkan kalimat-kalimat yang terdengar biasa, namun menyimpan makna. Tentang bagaimana perempuan harus sigap mengurus rumah. Tentang betapa pentingnya menjaga kerapian agar keluarga terlihat terhormat. Tidak ada nama yang disebut, tetapi Alina tahu arah pembicaraan itu. Ia mendengarkan dengan kepala tertunduk, menyimpan semua kata itu di dalam hati. Alina tidak pernah dibentak. Ia tidak pernah dimarahi secara terang-terangan. Namun justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih menekan. Kata-kata yang diucapkan dengan tenang seringkali lebih menyakitkan daripada teriakan. Alina merasa disudutkan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Setiap kali ia mencoba menjelaskan kondisi tubuhnya, ibu mertua hanya mengangguk singkat, seolah memahami, namun tidak mengubah apapun. Hari demi hari, Alina semakin sering merasa kelelahan. Ia mulai sulit tidur nyenyak. Tubuhnya terasa panas, pikirannya penuh. Kadang ia duduk lama di tepi tempat tidur, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia mengusap perutnya, berbicara pelan kepada bayi yang belum lahir, memintanya bersabar bersama dirinya. Ia tidak ingin mengeluh pada Riko. Ia takut dianggap membesar-besarkan masalah. Ia takut dicap tidak kuat. Maka ia memilih diam. Diam menjadi caranya bertahan. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara, bahwa semua akan membaik seiring waktu. Ia percaya bahwa kesabarannya akan membuahkan pengertian. Namun tubuh tidak bisa terus diajak berkompromi. Alina mulai sering merasa pusing ketika berdiri terlalu lama. Tangannya gemetar saat mengangkat barang-barang yang terlalu berat. Beberapa kali ia harus berhenti sejenak di tengah pekerjaan, menahan mual yang datang tiba-tiba. Ia menutupi itu semua dengan senyum tipis, berusaha terlihat baik-baik saja. Dalam keheningan, Alina mulai merasa sendirian. Ia berada di tengah rumah yang ramai, namun tidak ada tempat untuk benar-benar bersandar. Ia merindukan suara ibunya yang lembut, nasihat sederhana yang selalu menenangkan. Ia ingin pulang, meski hanya sebentar, untuk mengisi ulang kekuatannya. Namun keinginan itu ia pendam, karena ia tidak ingin terlihat lemah. Dialog-dialog di rumah semakin terasa dingin. Tidak ada percakapan yang benar-benar menghangatkan. Semua berjalan seperlunya. Alina merasa seperti menjalankan peran, bukan menjalani hidup. Ia melakukan apa yang diharapkan, tanpa benar-benar merasa diterima. Setiap kali ia mencoba lebih, selalu ada standar baru yang harus dipenuhi. Riko tetap berada di tengah, tanpa benar-benar menyadari tekanan yang menumpuk di sekitar Alina. Ia mengira istrinya hanya lelah karena hamil. Ia tidak melihat bahwa kelelahan itu bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Alina tidak menyalahkan Riko. Ia hanya berharap Riko lebih peka,
meski harapan itu tidak pernah ia ucapkan. Malam hari menjadi waktu terberat bagi Alina. Ketika semua pekerjaan selesai dan rumah mulai sunyi, rasa lelah itu datang bersamaan dengan perasaan hampa. Ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar, mendengarkan napas Riko yang teratur. Air matanya sering mengalir tanpa suara. Ia menangis bukan karena satu kejadian besar, tetapi karena akumulasi dari hal-hal kecil yang terus menekan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang disebut rumah tangga? Apakah menjadi istri berarti harus selalu mengalah, selalu diam, selalu kuat tanpa boleh menunjukkan rapuh? Ia tidak menemukan jawaban. Ia hanya tahu bahwa ia harus bertahan, setidaknya untuk saat ini. Kondisi fisiknya semakin menuntut perhatian. Dokter menyarankan agar ia lebih banyak beristirahat, menghindari aktivitas berat. Alina mengangguk, tetapi tahu bahwa saran itu sulit ia jalankan sepenuhnya. Ia terjebak antara menjaga kesehatan dan memenuhi tuntutan yang tidak pernah secara eksplisit disebutkan, namun jelas dirasakan. Konflik mulai terasa nyata, meski belum meledak. Tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata di depan umum. Hanya ada beban yang dipikul diam-diam oleh seorang perempuan yang sedang mengandung, yang berusaha menjaga rumah tangganya tetap utuh meski dirinya sendiri mulai goyah. Pembaca bisa merasakan bahwa kesabaran Alina sedang diuji, dan bahwa garis tipis antara bertahan dan runtuh semakin mendekat, perlahan namun pasti. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda khusus yang membuat Alina merasa bahwa hidupnya akan bergeser satu tingkat lebih dalam. Pagi datang dengan udara yang agak pengap, tubuhnya terasa berat sejak membuka mata. Usia kehamilannya sudah masuk bulan-bulan besar. Perutnya jelas membuncit, langkahnya melambat, dan napasnya sering tertahan meski hanya berjalan beberapa langkah. Alina bangun lebih dulu, seperti biasa. Ia duduk sebentar di tepi ranjang, menunggu rasa pusing yang kerap datang di pagi hari mereda. Tangannya mengusap perutnya pelan, seolah meminta izin pada kehidupan kecil di dalam sana untuk kembali menjalani hari. Ia tidak tahu mengapa belakangan ini ia sering merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan, tetapi ia menepisnya, menganggapnya hanya pengaruh hormon. Di dapur, suasana masih sepi. Alina menyiapkan sarapan dengan gerakan hati-hati. Punggungnya terasa kaku, namun ia tetap berusaha rapi. Ia tahu betul bahwa kesalahan kecil bisa berubah menjadi catatan panjang. Ia belajar dari pengalaman. Setelah semuanya siap, ia duduk sebentar, menarik napas, mencoba menenangkan detak jantungnya yang entah mengapa terasa lebih cepat pagi itu. Ibu mertua keluar dari kamar dengan langkah mantap. Wajahnya seperti biasa, datar, tanpa ekspresi yang bisa dibaca dengan mudah. Ia melihat sekeliling rumah, lalu memandang Alina sekilas. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada pertanyaan tentang kondisi kehamilan. Hanya tatapan singkat yang membuat Alina refleks menegakkan punggung. Setelah sarapan selesai, ibu mertua mulai berbicara. Nada suaranya tenang, nyaris datar, seolah sedang membahas hal yang sangat biasa. Ia mengatakan bahwa rumah terasa kurang bersih. Banyak sudut yang perlu dibereskan. Lemari-lemari harus dikeluarkan isinya, lantai disikat ulang, dapur dibersihkan menyeluruh, kamar mandi diperiksa satu persatu. Daftarnya panjang. Terlalu panjang untuk satu hari, apalagi bagi tubuh Alina yang sedang hamil besar. Alina terdiam. Tangannya yang memegang lap sedikit bergetar. Ia menelan ludah, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Ia ingin mengatakan sesuatu. Ingin menjelaskan bahwa tubuhnya tidak sekuat dulu. Bahwa perutnya sering mengeras jika terlalu lama berdiri. Namun kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Ia takut suaranya terdengar seperti alasan. Kalau rumah rapi, keluarga juga kelihatan terhormat, lanjut ibu mertua dengan nada yang sama. Jangan sampai orang datang dan melihat rumah berantakan. Kalimat itu terdengar umum, tetapi Alina tahu, ia yang sedang dibicarakan. Ia mengangguk pelan. Tidak ada pilihan lain yang ia lihat saat itu. Riko sudah berangkat kerja. Tidak ada siapapun yang bisa ia jadikan sandaran. Alina menarik napas panjang, lalu mulai bekerja. Ia membersihkan ruang tamu lebih dulu, menggeser perabot pelan-pelan agar tidak terlalu membebani tubuhnya. Keringat mulai membasahi pelipisnya meski pagi belum terlalu siang.
Punggungnya terasa nyeri, tetapi ia memaksakan diri untuk terus bergerak. Jam demi jam berlalu. Alina berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Tangannya pegal, kakinya terasa bengkak. Beberapa kali ia harus berhenti, duduk di lantai, menunggu rasa mual mereda. Namun setiap kali ia mencoba beristirahat, suara langkah ibu mertua terdengar, diikuti tatapan yang membuatnya segera bangkit kembali. Tidak ada kata marah yang diucapkan. Hanya kalimat-kalimat pendek yang menusuk. Tentang bagaimana perempuan hamil zaman dulu tetap kuat bekerja. Tentang bagaimana kondisi ekonomi keluarga harus dijaga dengan citra yang baik. Tentang bagaimana seseorang harus tahu diri dengan posisi yang ia tempati. Di satu titik, ketika Alina sedang membersihkan kamar mandi, ibu mertua berdiri di ambang pintu. Ia memperhatikan Alina dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada yang tetap tenang, namun dingin. Ia menyinggung asal-usul Alina. Tentang bagaimana Alina berasal dari keluarga yang serba kekurangan. Tentang bagaimana seharusnya Alina bersyukur telah masuk ke keluarga yang hidupnya lebih layak. Kata-kata itu menghantam Alina lebih keras daripada rasa lelah yang ia rasakan sejak pagi. Dadanya terasa sesak. Tangannya berhenti bergerak. Air di ember beriak pelan, seolah ikut merasakan getaran di dalam dirinya. Ia menunduk, bukan karena malu, tetapi karena berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Ia ingin berkata bahwa kemiskinan bukan pilihan. Bahwa keluarganya mungkin tidak kaya, tetapi penuh kasih. Bahwa ia tidak pernah meminta diperlakukan lebih, hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Namun semua itu hanya berputar di dalam kepalanya. Mulutnya tetap tertutup rapat. Ibu mertua pergi setelah itu, meninggalkan Alina sendirian dengan pikirannya. Tubuhnya gemetar. Perutnya terasa kencang, membuatnya panik. Ia memegang perutnya dengan kedua tangan, menarik napas pendek-pendek. Untuk sesaat, ia takut sesuatu terjadi pada bayinya. Ketakutan itu membuat air matanya akhirnya jatuh. Alina duduk di lantai kamar mandi, bersandar ke dinding yang dingin. Ia menangis tanpa suara. Bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena rasa terhina yang tidak pernah ia bayangkan akan ia rasakan di rumah sendiri. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Seolah seluruh hidupnya yang sederhana dianggap sebagai noda yang harus ditutupi dengan kerja keras tanpa henti. Di tengah tangis itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diri Alina. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kesadaran yang pelan namun tajam. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini tidak membuatnya dilindungi. Kesabarannya tidak membuatnya dipahami. Ia menyadari bahwa jika ia terus bertahan dengan cara yang sama, tidak akan ada yang berubah. Sore hari, ketika Riko pulang, Alina sudah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan. Tubuhnya terasa nyaris mati rasa. Riko melihat rumah yang rapi, lalu memandang Alina yang tampak pucat. Ia bertanya sekilas apakah Alina lelah. Alina mengangguk, menjawab singkat bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak menceritakan apapun. Bukan karena tidak ingin Riko tahu, tetapi karena ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan. Ia tahu, jika ia bercerita, Riko mungkin akan menganggapnya berlebihan. Ia tidak ingin mendengar kalimat yang menyuruhnya bersabar lagi. Malam itu, Alina berbaring dengan tubuh yang terasa asing. Setiap sendi terasa nyeri. Perutnya sesekali mengeras, membuatnya terjaga. Ia menatap langit-langit kamar dalam gelap. Di dalam keheningan itu, pikirannya berlari ke banyak arah. Tentang hidupnya, tentang masa depannya, tentang anak yang akan lahir ke dunia yang belum tentu ramah pada ibunya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Alina tidak hanya merasa sedih. Ia merasa terluka sampai ke harga dirinya. Namun bersamaan dengan luka itu, lahir sesuatu yang baru. Sebuah tekad yang belum berbentuk jelas, tetapi terasa kuat. Ia tidak ingin terus berada di posisi ini. Ia tidak ingin selamanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Alina tahu ia belum bisa melakukan apapun sekarang. Tubuhnya masih lemah, kehamilannya masih harus dijaga. Namun di dalam hatinya, sebuah janji terucap. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan berdiri dengan kakinya sendiri. Bukan untuk membalas, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi dirinya dan anaknya. Hari itu menjadi garis batas yang tidak terlihat,
tetapi nyata. Sebelum hari itu, Alina bertahan dengan harapan akan diterima. Setelah hari itu, Alina mulai bertahan dengan tujuan untuk berubah. Ia masih diam. Ia masih patuh. Namun diamnya kini berbeda. Di balik diam itu, ada kesadaran bahwa hidupnya tidak boleh selamanya ditentukan oleh pandangan orang lain. Konflik belum meledak. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada keputusan drastis. Namun fondasi di dalam diri Alina telah bergeser. Dan pembaca bisa merasakan bahwa hari ini bukan sekadar hari yang melelahkan, melainkan awal dari perubahan besar yang kelak akan mengubah arah hidup Alina sepenuhnya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti biasa, setidaknya dari luar. Rumah tetap rapi, rutinitas tetap berjalan, dan tidak ada percakapan besar yang menyinggung apa yang telah terjadi. Namun di dalam diri Alina, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Ia masih bangun pagi, masih mengerjakan pekerjaan rumah, masih menjawab dengan sopan setiap kali diajak bicara. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Justru karena itulah, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa batinnya telah bergeser jauh. Tubuh Alina membutuhkan waktu untuk pulih. Nyeri di punggungnya belum sepenuhnya hilang, dan perutnya masih sering terasa kencang jika ia terlalu lama bergerak. Ia menjadi lebih hati-hati, bukan karena takut dimarahi, melainkan karena ia mulai menyadari bahwa kesehatan dirinya dan bayinya adalah batas yang tidak boleh ia korbankan lagi. Namun kehati-hatian itu ia lakukan dalam diam, tanpa meminta izin atau pengertian. Setiap pagi, sebelum memulai hari, Alina duduk sebentar di tepi tempat tidur. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri, lalu mengusap perutnya pelan. Ada percakapan sunyi yang selalu ia ulangi di dalam hati. Ia berbicara pada anaknya, bukan dengan kata-kata yang jelas, tetapi dengan perasaan. Tentang dunia yang mungkin tidak selalu ramah. Tentang ibunya yang sedang belajar menjadi lebih kuat, bukan untuk melawan, tetapi untuk bertahan dengan cara yang lebih bermartabat. Ibu mertua tidak mengubah sikapnya. Ia tetap dingin, tetap menjaga jarak, tetap menyampaikan segala sesuatu dengan nada datar yang sulit disanggah. Namun Alina kini mendengarnya dengan cara berbeda. Jika sebelumnya setiap kalimat terasa seperti beban, kini ia mendengarnya sebagai informasi. Ia tidak lagi menyerap semuanya ke dalam hati. Ia mencatat, memilah, lalu melepaskan apa yang tidak perlu ia simpan. Riko tetap menjadi Riko yang sama. Ia pulang kerja, berbicara tentang hal-hal praktis, dan jarang menyadari perubahan emosi yang terjadi pada istrinya. Alina tidak menuntut Riko berubah. Ia mulai memahami bahwa Riko dibesarkan dalam lingkungan yang membuatnya terbiasa dengan keteraturan, bukan kepekaan emosional. Pemahaman itu tidak menghapus luka, tetapi membantu Alina berhenti berharap terlalu tinggi pada hal yang belum tentu bisa diberikan. Di sela-sela waktu istirahatnya, Alina mulai berpikir. Bukan tentang bagaimana bertahan hari ini, tetapi tentang bagaimana masa depan bisa ia bentuk sedikit demi sedikit. Pikirannya melayang pada masa kecilnya, pada ibunya yang selalu mencari cara untuk menambah penghasilan meski dari hal-hal kecil. Menjahit, memasak, menerima pesanan seadanya. Alina teringat betapa keras ibunya bekerja, bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk menjaga keluarga tetap berdiri. Kenangan itu membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Alina mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa ia lakukan dengan keterbatasan yang ia miliki sekarang. Ia sedang hamil besar, tidak bisa bekerja berat, tidak memiliki modal besar, dan berada di lingkungan yang tidak sepenuhnya mendukung. Namun ia juga tahu bahwa ia memiliki waktu, ketelitian, dan kemauan belajar. Tanpa memberitahu siapapun, Alina mulai memanfaatkan waktu-waktu kecil yang tersisa. Ia membaca artikel-artikel sederhana melalui ponselnya. Tentang usaha rumahan, tentang keterampilan yang bisa dijalankan dari rumah. Ia tidak langsung menemukan jawaban. Banyak hal terasa terlalu jauh dari jangkauannya. Namun ia tidak menyerah. Ia mengumpulkan informasi seperti seseorang mengumpulkan potongan puzzle, tanpa tahu kapan semuanya akan tersusun. Tekad itu tidak pernah ia ucapkan dengan lantang. Ia bahkan tidak menyebutnya sebagai tekad. Baginya, ini hanyalah niat kecil untuk tidak selamanya berada di posisi yang sama. Ia tidak ingin anaknya tumbuh dengan melihat ibunya terus-menerus menunduk. Ia ingin suatu hari nanti bisa berdiri dengan kepala tegak,
meski jalannya masih panjang dan samar. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, tetapi cara Alina menjalaninya berubah. Ia tidak lagi mengukur dirinya dari penilaian orang lain. Ia mulai mengukur hari dari seberapa baik ia menjaga dirinya sendiri. Jika tubuhnya lelah, ia berhenti sejenak. Jika pikirannya penuh, ia menarik napas lebih dalam. Ia belajar memberi ruang bagi dirinya sendiri, meski ruang itu sangat kecil. Sesekali, rasa takut datang menghampiri. Takut gagal. Takut tidak mampu. Takut masa depan anaknya tidak sebaik yang ia harapkan. Namun Alina tidak membiarkan rasa takut itu menguasainya. Ia mengingatkan dirinya bahwa hidupnya tidak pernah mudah sejak awal. Dan ia selalu berhasil melewati hari demi hari, meski dengan langkah tertatih. Dalam keheningan malam, Alina sering menatap Riko yang sudah terlelap. Ada perasaan campur aduk di hatinya. Ia tidak membenci suaminya. Ia tahu Riko tidak berniat menyakitinya. Namun ia juga mulai menyadari bahwa ia tidak bisa sepenuhnya menggantungkan kekuatannya pada Riko. Ia harus memiliki pijakan sendiri, sekecil apapun itu. Ibu mertua sesekali melontarkan komentar yang tetap terasa menyudutkan. Tentang bagaimana seorang perempuan harus bisa mengatur rumah dengan baik. Tentang bagaimana menantu harus tahu diri. Alina mendengarkan tanpa bereaksi. Ia tidak lagi mencoba menjelaskan. Ia tidak lagi berharap dipahami. Ia hanya menyimpan energi itu untuk hal-hal yang lebih penting. Kehamilan Alina memasuki tahap yang semakin berat. Perutnya semakin membesar, gerakannya semakin terbatas. Namun di balik keterbatasan fisik itu, pikirannya justru terasa lebih jernih. Ia mulai melihat hidupnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi bertanya mengapa ia diperlakukan seperti ini. Ia mulai bertanya apa yang bisa ia lakukan agar tidak terus berada dalam posisi yang sama. Tekad yang tumbuh di dalam diri Alina tidak berbentuk kemarahan atau dendam. Ia tidak ingin membalas siapapun. Ia hanya ingin membangun sesuatu untuk dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh kata-kata atau perlakuan dingin. Sesuatu yang akan menjadi pegangan ketika dunia di sekitarnya terasa goyah. Bab ini tidak dipenuhi peristiwa besar. Tidak ada pertengkaran, tidak ada keputusan dramatis. Namun justru disinilah perubahan paling penting terjadi. Di dalam diam, di dalam pikiran yang terus bekerja, di dalam hati yang perlahan menguat. Alina mungkin masih terlihat sama di mata orang lain, tetapi pembaca bisa merasakan bahwa ia sedang bergerak menuju arah yang berbeda. Tekad itu masih tersembunyi. Belum siap dilihat siapapun. Namun ia tumbuh, mengakar pelan-pelan, menunggu waktunya sendiri untuk muncul ke permukaan. Dan ketika saat itu tiba, Alina tidak lagi akan berdiri sebagai perempuan yang hanya bertahan, melainkan sebagai perempuan yang memilih jalan hidupnya dengan kesadaran penuh. Kehamilan Alina memasuki bulan-bulan terakhir, dan tubuhnya semakin sering memberi batas yang tidak bisa ia abaikan. Setiap gerakan harus diperhitungkan, setiap aktivitas terasa memiliki konsekuensi. Namun justru di tengah keterbatasan itu, pikirannya bekerja lebih aktif daripada sebelumnya. Ia tidak lagi hanya menjalani hari demi hari. Ia mulai mengisinya dengan tujuan, meski tujuan itu masih sangat kecil dan belum memiliki bentuk yang jelas. Alina menyadari bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan. Ia tidak bisa keluar rumah untuk bekerja seperti kebanyakan orang. Ia tidak memiliki modal besar. Ia juga tidak memiliki dukungan penuh dari lingkungan sekitarnya. Namun ia memiliki satu hal yang tidak pernah benar-benar ia sadari sebelumnya, ketekunan. Sejak kecil, hidup telah mengajarinya untuk bertahan dalam kondisi apapun. Kini, ketekunan itu ia arahkan pada sesuatu yang baru. Ia mulai memanfaatkan waktu-waktu sepi di rumah. Saat ibu mertua beristirahat di kamar, saat pekerjaan rumah sudah selesai, atau saat Riko masih di kantor. Alina duduk dengan ponselnya, membaca perlahan, menyimak dengan sabar. Ia mencari tahu tentang usaha-usaha kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa setiap langkah harus realistis dan sesuai dengan kemampuannya. Beberapa ide terasa terlalu jauh dari jangkauan. Beberapa lainnya terlalu berisiko. Alina mencatat semuanya di buku kecil yang ia simpan rapi di laci. Buku itu menjadi tempat ia menuliskan harapan yang tidak bisa ia ucapkan. Di sana, ia menulis kemungkinan-kemungkinan,
meski belum tahu mana yang akan ia pilih. Menulis membuatnya merasa lebih terarah, seolah hidupnya tidak lagi berjalan tanpa kendali. Tekanan di rumah tidak berkurang. Ibu mertua tetap menuntut rumah dalam keadaan sempurna. Ia tetap mengamati Alina dengan tatapan yang membuatnya merasa diawasi. Namun Alina kini belajar mengatur tenaganya. Ia mengerjakan apa yang perlu, tidak lagi memaksakan diri untuk melakukan lebih. Jika tubuhnya lelah, ia berhenti, meski diiringi rasa tidak enak yang masih tersisa. Beberapa kali, ibu mertua melontarkan komentar tentang Alina yang terlihat lebih sering duduk. Komentar itu disampaikan dengan nada yang tidak bisa disalahkan, seolah hanya pengamatan biasa. Alina mendengarkan tanpa bereaksi. Ia tidak menjelaskan. Ia tidak membela diri. Ia memilih menyimpan energinya untuk hal lain. Dalam hati, ia berkata bahwa ia sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat. Riko masih belum sepenuhnya menyadari perubahan yang terjadi pada istrinya. Ia melihat Alina lebih pendiam, tetapi mengira itu hanya pengaruh kehamilan. Alina tidak berusaha membuka percakapan tentang apa yang sedang ia pikirkan. Ia belum siap. Ia tidak ingin rencananya hancur sebelum benar-benar terbentuk. Ia tahu, tidak semua hal perlu dibagikan sejak awal. Langkah pertama Alina sangat kecil. Ia mulai dari hal yang ia pahami. Ia mengingat keterampilan sederhana yang pernah ia pelajari dulu, sesuatu yang tidak membutuhkan banyak alat atau modal. Ia mencoba di sela-sela waktu, dengan hati-hati, memastikan tidak mengganggu kesehatannya. Hasilnya belum sempurna. Beberapa kali ia merasa gagal. Namun ia tidak berhenti. Ia memperbaiki, mencoba lagi, dan belajar dari kesalahan. Setiap keberhasilan kecil memberi Alina rasa percaya diri yang perlahan tumbuh. Bukan kepercayaan diri yang membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain, melainkan keyakinan bahwa ia mampu melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri. Perasaan itu hangat, menenangkan, dan memberinya kekuatan yang tidak ia dapatkan dari lingkungan sekitar. Tekanan emosional masih sering datang, terutama di malam hari. Alina masih merasa sendirian dalam banyak hal. Namun kini, kesendirian itu tidak lagi sepenuhnya kosong. Ia mengisinya dengan rencana, dengan harapan yang ia bangun sendiri. Ia mulai membayangkan masa depan yang sedikit berbeda, meski belum berani berharap terlalu jauh. Tubuhnya semakin berat, langkahnya semakin pendek. Namun setiap kali ia merasa hampir menyerah, ia mengingat alasan mengapa ia memulai semua ini. Ia tidak ingin anaknya lahir ke dunia yang membuat ibunya terus merasa kecil. Ia ingin menjadi contoh, meski dengan cara yang sederhana. Ia ingin menunjukkan bahwa keadaan tidak selalu menentukan akhir cerita. Ibu mertua mungkin tidak menyadari perubahan yang terjadi di dalam diri Alina. Dari luar, Alina masih terlihat sama, menantu yang patuh, perempuan yang diam, istri yang tidak banyak bicara. Namun di balik semua itu, Alina sedang membangun pondasi yang tidak kasat mata. Pondasi yang kelak akan menopangnya ketika keadaan menjadi lebih sulit. Bab ini bukan tentang keberhasilan besar. Tidak ada lonjakan perubahan yang mencolok. Namun disinilah proses dimulai dengan sungguh-sungguh. Langkah-langkah kecil yang mungkin tidak dianggap penting oleh siapapun, tetapi sangat berarti bagi Alina. Ia sedang belajar berdiri perlahan, meski masih bersandar pada dinding yang sama. Tekanan belum hilang, beban belum berkurang. Namun kini, Alina tidak lagi hanya menahan. Ia bergerak, meski pelan. Dan pembaca bisa merasakan bahwa gerakan kecil ini, jika terus dilakukan, akan membawa Alina menuju titik yang sama sekali berbeda dari tempat ia berdiri sekarang. Kehamilan Alina memasuki usia yang membuat setiap orang seharusnya lebih berhati-hati. Perutnya sudah sangat besar, langkahnya pelan, dan napasnya sering terputus hanya karena berjalan dari kamar ke dapur. Dokter sudah mengingatkan agar ia mengurangi aktivitas berat. Tubuhnya membutuhkan lebih banyak istirahat, bukan tambahan beban. Namun saran itu seolah tidak memiliki tempat di rumah yang kini ia tempati. Pagi itu dimulai dengan suasana yang tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Alina bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu membereskan dapur. Punggungnya terasa kaku, dan perutnya beberapa kali menegang. Ia berhenti sejenak, mengatur napas, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia sudah terbiasa memaksakan diri,
meski kini jauh lebih berhati-hati. Ketika ibu mertua keluar dari kamar, tatapannya langsung menyapu seluruh ruangan. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada pertanyaan tentang kondisi Alina. Yang ada hanya pengamatan, seolah rumah ini adalah ruang inspeksi yang tidak pernah lulus sempurna. Alina menunduk, menunggu jika ada instruksi, karena ia tahu, diam seringkali lebih aman daripada mencoba menjelaskan. Hari itu, permintaan yang datang terasa berbeda. Ibu mertua meminta seluruh rumah dibersihkan menyeluruh. Bukan sekadar menyapu atau mengepel, tetapi membersihkan bagian-bagian yang jarang disentuh. Lemari, jendela, sudut-sudut tinggi, dan barang-barang lama yang menumpuk. Permintaan itu disampaikan dengan nada datar, tanpa melihat kondisi Alina yang jelas-jelas sudah kelelahan. Alina terdiam beberapa detik. Tubuhnya memberi sinyal penolakan yang kuat. Ia tahu apa arti permintaan itu bagi kehamilannya. Namun di sisi lain, ia juga tahu bagaimana reaksi yang akan muncul jika ia menolak. Ia menimbang, bukan hanya antara patuh atau tidak, tetapi antara keselamatan dirinya dan konflik yang mungkin terjadi. Pilihan itu terasa tidak adil, tetapi nyata. Riko tidak ada di rumah saat itu. Ia sudah berangkat kerja sejak pagi. Alina berdiri sendirian di hadapan ibu mertuanya, tanpa saksi, tanpa penyangga. Ia mengangguk pelan, meski di dalam hatinya ada ketakutan yang semakin besar. Ia tidak membantah. Ia tidak berani mengatakan bahwa tubuhnya tidak sanggup. Ia hanya berharap bisa menyelesaikannya perlahan. Pekerjaan itu menguras tenaga lebih cepat dari yang ia perkirakan. Setiap membungkuk membuat perutnya terasa tertarik. Setiap mengangkat barang membuat napasnya terengah. Keringat mengalir meski udara tidak panas. Beberapa kali ia berhenti, duduk sebentar, lalu berdiri lagi. Ia tidak ingin terlihat malas. Ia tidak ingin memberi alasan untuk disalahkan. Ibu mertua sesekali lewat, memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Tatapan itu membuat Alina merasa semakin kecil. Bukan karena kata-kata kasar, tetapi karena seolah keberadaannya tidak pernah cukup. Alina merasa dirinya bukan menantu, bukan calon ibu, melainkan tenaga yang harus selalu siap digunakan. Menjelang siang, tubuh Alina mulai gemetar. Perutnya terasa keras lebih lama dari biasanya. Ada rasa nyeri yang menjalar ke punggung bawah. Ia duduk di lantai, bersandar sebentar, mencoba menenangkan diri. Tangannya mengusap perutnya pelan, bibirnya bergetar menahan panik. Ia takut, bukan hanya pada rasa sakit, tetapi pada kemungkinan yang tidak berani ia pikirkan. Dalam momen itu, Alina merasa sangat sendirian. Tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Tidak ada yang menghentikannya dan berkata bahwa ia cukup. Ia hanya ditemani suara napasnya sendiri dan detak jantung yang terasa semakin cepat. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasakan dorongan kuat untuk berhenti sepenuhnya. Bukan hanya dari pekerjaan hari itu, tetapi dari semua yang selama ini ia tahan. Ketika Riko pulang sore hari, rumah sudah terlihat bersih. Alina duduk di kamar, wajahnya pucat, tubuhnya lelah. Riko melihat sekilas, lalu bertanya dengan nada biasa, apakah semuanya sudah selesai. Alina mengangguk pelan. Ia tidak menceritakan apa yang terjadi. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan, dan terlalu sadar bahwa penjelasan belum tentu mengubah apapun. Malam itu, Alina tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nyeri datang dan pergi, membuatnya terbangun berkali-kali. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun ada satu hal yang berubah secara permanen di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa jika ia terus diam, tubuh dan jiwanya yang akan menanggung akibatnya. Hari itu menjadi titik yang sulit ia lupakan. Bukan karena amarah yang meledak, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya runtuh perlahan. Ia kehilangan sisa keyakinan bahwa kepatuhan akan selalu membawa ketenangan. Ia mulai memahami bahwa ada batas yang tidak boleh terus ia langgar, meski demi menjaga keharmonisan yang rapuh. Di balik kelelahan dan rasa sakit, ada kesadaran baru yang tumbuh. Alina tidak bisa terus hidup dengan menunggu dipahami. Ia harus menemukan cara untuk melindungi dirinya dan anaknya, meski jalannya tidak mudah. Tekad yang sebelumnya samar kini terasa lebih nyata, meski masih ia simpan rapat-rapat. Bab ini tidak berakhir dengan perlawanan terbuka. Tidak ada kata-kata keras, tidak ada pertengkaran besar.
Namun pembaca bisa merasakan bahwa ini adalah hari ketika harga diri Alina diuji sampai batasnya. Dan dari ujian itulah, sebuah perubahan besar sedang bersiap, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dalam keheningan yang aneh. Tidak ada yang benar-benar dibicarakan, tetapi semuanya terasa berbeda. Rumah tetap berdiri di tempat yang sama, dinding-dindingnya tidak berubah, perabotannya tetap tersusun rapi. Namun bagi Alina, rumah itu tidak lagi terasa seperti ruang aman, melainkan seperti tempat ia harus selalu waspada pada tubuh dan perasaannya sendiri. Kehamilan Alina semakin mendekati waktunya. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh yang terasa berat, bukan hanya karena perutnya yang semakin membesar, tetapi karena pikirannya yang terus bekerja. Ia menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Bukan karena menyerah, melainkan karena ia sedang mengumpulkan tenaga, seperti seseorang yang menahan napas sebelum menyelam lebih dalam. Ibu mertua tidak pernah menyinggung kejadian hari itu. Ia bersikap seolah semua berjalan normal, seolah tidak pernah ada seorang perempuan hamil besar yang dipaksa membersihkan seluruh rumah hingga nyaris jatuh sakit. Sikap itu justru semakin menegaskan satu hal di benak Alina. Di mata ibu mertua, dirinya memang tidak pernah dipandang sebagai menantu yang perlu dijaga, melainkan sebagai beban yang harus terus dibuktikan kegunaannya. Riko pun tidak banyak bertanya. Ia melihat Alina lebih sering beristirahat, lebih jarang bergerak ke sana kemari. Ia sempat mengingatkan agar Alina tidak terlalu lelah, namun nada suaranya tetap datar, seperti menyampaikan hal yang bersifat umum. Alina mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu kembali diam. Ia tidak ingin perbincangan itu berhenti pada nasihat kosong tanpa perubahan nyata. Dalam diam itulah, Alina mulai mengambil jarak secara emosional. Ia tidak menjauh secara fisik, tidak pula bersikap dingin. Ia tetap melakukan perannya sebagai istri dan menantu. Namun di dalam dirinya, ada tembok tipis yang mulai ia bangun. Tembok itu bukan untuk menyerang, melainkan untuk melindungi diri agar tidak terus terluka oleh harapan yang tidak pernah terpenuhi. Malam-malam Alina kini dipenuhi renungan yang lebih serius. Ia memikirkan masa depan dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Bukan hanya tentang kelahiran anaknya, tetapi tentang bagaimana hidupnya akan berjalan setelah itu. Ia sadar bahwa setelah melahirkan, tantangan tidak akan berkurang, bahkan mungkin bertambah. Ia tidak bisa terus berharap situasi akan berubah dengan sendirinya. Di sela-sela waktu istirahatnya, Alina kembali membuka buku kecil yang selama ini ia simpan. Ia membaca catatan-catatan yang pernah ia tulis dengan ragu. Tentang ide-ide sederhana, tentang kemungkinan usaha kecil yang bisa ia lakukan dari rumah. Kali ini, ia membacanya dengan pandangan berbeda. Bukan lagi sebagai angan-angan, melainkan sebagai sesuatu yang perlu ia rencanakan dengan lebih serius. Ia mulai menyusun langkah di kepalanya, meski belum ia tuliskan secara lengkap. Apa yang bisa ia lakukan setelah melahirkan? Berapa waktu yang mungkin ia miliki? Apa saja yang harus ia pelajari lebih dulu? Semua masih terasa samar, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sepenuhnya buntu. Ia merasa setidaknya memiliki arah, meski jalannya belum terlihat jelas. Tekanan dari ibu mertua tidak berkurang. Tuntutan tetap ada, meski kini disampaikan dengan cara yang lebih halus. Alina belajar memilih mana yang bisa ia kerjakan dan mana yang harus ia batasi. Ia mulai berani berkata bahwa tubuhnya tidak sanggup, meski suaranya masih pelan dan penuh kehati-hatian. Setiap kali ia melakukan itu, jantungnya berdegup kencang. Namun ia tahu, jika ia tidak mulai sekarang, ia akan terus mengorbankan dirinya sendiri. Keheningan di rumah itu bukanlah keheningan yang damai. Ada jarak yang perlahan melebar antara Alina dan orang-orang di sekitarnya. Namun jarak itu justru memberinya ruang untuk berpikir lebih jujur tentang dirinya sendiri. Ia tidak lagi memandang hidupnya hanya sebagai bagian dari keluarga orang lain. Ia mulai melihat dirinya sebagai individu yang memiliki tanggung jawab atas masa depannya sendiri. Sesekali, rasa sedih datang menghampiri. Ada saat-saat ketika Alina bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia harus melalui semua ini? Mengapa cinta dan pernikahan yang dulu ia bayangkan sederhana kini terasa begitu rumit? Namun pertanyaan itu tidak lagi membuatnya larut terlalu lama. Ia belajar menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai harapan,
dan penerimaan itu tidak berarti menyerah. Hubungan Alina dengan ibu mertuanya kini berada pada titik yang sulit dijelaskan. Tidak ada pertengkaran terbuka, tetapi juga tidak ada kehangatan. Keduanya menjalani hari dengan peran masing-masing, seolah terikat oleh kewajiban semata. Alina berhenti berusaha mencari pengakuan. Ia menyadari bahwa pengakuan itu mungkin tidak akan pernah datang, sekeras apapun ia berusaha. Menjelang akhir bab ini, pembaca bisa merasakan bahwa Alina berada di persimpangan batin. Ia belum mengambil keputusan besar. Ia belum melawan secara terbuka. Ia juga belum mencapai keberhasilan apapun. Namun sesuatu yang mendasar telah berubah. Cara ia memandang dirinya sendiri tidak lagi sama seperti di awal pernikahan. Keheningan yang menyelimuti hidup Alina bukanlah kekosongan. Di dalamnya, ada proses yang sedang berlangsung. Proses menerima kenyataan, menata ulang harapan, dan menyiapkan diri untuk langkah yang lebih besar. Langkah itu belum ia ambil sekarang. Ia masih menunggu waktu yang tepat, masih mengumpulkan kekuatan. Bab ini tidak menutup cerita dengan kepastian. Tidak ada jawaban atas semua penderitaan yang telah Alina alami. Namun satu hal menjadi jelas, Alina tidak lagi berjalan tanpa arah. Di balik diamnya, ia sedang bersiap. Dan apapun yang akan terjadi setelah ini, hidupnya tidak akan kembali ke titik semula.